pilih ya. Aing menang laporan. Dekor buruk sia wanita. Ada masyarakat mengancam ya mau ngebakar alat berat. Kalau saya tidak ambil pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia, amin ya rabbal alamin. Di hari yang penuh berkah ini, hari yang mudah-mudahan memberikan kebahagiaan untuk kita semua, hari Jumat 14 November 2025. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa semua sahabat mata netizen plus 62. Ada aksi yang sangat menghebohkan ya, yang terjadi antara Bapak Lurah Wadas bersama oknum warga ketika mereka saling tegang-tegangan itu ya. Seperti biasa ya, kita akan melihat kembali apa yang akan dilakukan oleh Bapak Lurah Wadas ya, menghadapi oknum warga yang ngeyel kayaknya ya, berat meren gitunya, tidak mau merennya. Padahal Bapak Lurah Wadas itu sudah memberikan penjelasan dengan sedetail-detailnya begitu ya. Tapi tetap saja si warga ini kayaknya menolak apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah. Nah, seperti apakah ketegangan itu? Daripada kita penasaran, kita langsung saja ke videonya. Silahkan. Oh iya, silakan. Urgensinya apa sekarang mau buru-buru ini? Kalau saya kan melaksanakan tugas. Oke, saya tahu. Ya. Jadi saya mah apa yang Nah sekarang saya tanya. Iya. Apa urgensinya sekarang? Air kapan ngalir? Ya kalau udah dibuka sana masih ngalir itu mah. Ngalir itu aja belum benar. Iya, sekarang kan Beresin dari dulu ke sana. sana. Iya. Beresin dari hulu ke hilir baru. Oh dari sana. Orang di sekarang sini udah ada sini mampu. kecuali ada di atas saluran ini enggak. Apa ya? Ya kasih waktu dong. Iya, kan saya kan kemarin ngomong. Saya makan hanya menyampaikan doang. Oke. Iya. Saya juga tahu. Itu. Saya mah bahasa ini. Nih, ini mau bersihin dulu, langsung ke sana nyebrang. Ke sawah. Iya. Iya. Ini bertunggu waktu. Iya udah. Jangan ngomong macam-macam. Gitu. Iya. Gitu kan saya mah hanya menyampaikan kata perintah Pak Gubernur kalau itu masih bersalah ya udah. Udah Anda juga berdata Anda nggak valid kok. Banyak yang salah. Apa ya? Bilang sawah 20 hektar garung, mana 12 hektar? Ya itu lihat. Itu kan sawah Kojimi nggak ada 2 hektar juga. Iya betul Jangan di sana. Tapi kan kebohongan publik kan? selama ini nyedot mesinnya. Ya saya tahu. Iya pakai satelit. Enggak, jangan ngaco ngomong ke timur ke barat. Bukannya Yang ngaco. dibilang Ya lihat sawah aja. garung 20 hektar, Anda kan? Iya lihat aja lihat. Buktinya lihat. Ayo kita lihat. Ayo sok Kalau nggak ada berapa? 20 hektar gimana? Iya, ayo coba cek lebih ini. Semua digarap. Iya semua digarap. Kecuali sawah yang ini, yang ada kayu. Dari apa airnya? Dari Yang satelit, nyedot. dari sananya dot. Itu biaya. Ini iris kuping saya nggak bakalan akhirnya itu. Nih. Itu di sana lagi diperbaiki. Makanya. Iya, semua pemerintah. Ini laporan datanya yang valid. Kamu jangan pembohongan publik kamu. Oh, ya bukannya itu ya lihat aja saya masih. Itu digarap. Betul. Sekalipun itu menyedot. Karena Yang pakai garung satelit. itu beda cerita. Ini yang Biayanya garung. lebih mahal bos. Ya nggak? Sehari, Udah. seminggu nggak cukup 500 Jangan ribu. desa-desa terus. Iya. Itu ya. Saya mah udah. Kayaknya saya menyampaikan doang bener dong. Apa saya ngomong saya mah hanya melaksanakan tugas gitu. Jadi Bapak Lurah ini kan hanya sebatas menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Bapak Gubernur seperti itu. Jadi ya kayaknya nggak perlu seperti itu juga ya Pak ya. Kalau memang kita merasa kita ini bersalah ya udah nggak usah ngotot-ngototan gitu ya. Kadang-kadang warga teh suka apa ya, suka aneh gitu ya. Sudah dikasih tahu, terus waktu dikasih tahu marah-marah. Coba bayangin ya kalau nggak dikasih tahu dulu ya. Misal pemerintah langsung membongkar aja begitu ya. Ini gimana kalau seperti itu ya? Jadi kalau udah dikasih tahu itu ya harusnya berterima kasih kepada Bapak Lurahnya atau kepada siapapun lah yang memberikan informasi, memberikan pemberitahuan. Kita berterima kasih begitu kan seharusnya. Kan part 2 dari normalisasi Sungai PJT Karawang. Udah lihat kan di channelnya Kang Deddy Mulyadi? Sedih ya di situ. Pertama, Pak Deddy Mulyadi yang kemarin part 1 mau memegang pundak si bapak dikepis. Di situ Pak Deddy Mulyadi mengulurkan tangan untuk bersalaman, tidak diterima. Ya. Parah. Pokoknya ya, setidaknya mulu marah, mulu kesel Pak ya. Etika itu tuh harus ada. Udah salaman walaupun lu gondok, udah salaman, udah tinggalin.
Jangan kayak begitu. Orang ngacungin salaman kayak begini lu tinggalin. Ya, miris banget. Cuman di sini empok gitu ya. Baru kali ini empok merinding terkait masalah pembongkaran bangunan liar, terkait masalah normalisasi kali-kali atau sungai-sungai yang disewakan oleh oleh para oknum PJT begitu kan ya. Baru yang di Karawang ini yang bikin empok merinding. Dulu mah yang di Bekasi, di sini empok biasa aja melihatnya gitu kan ya. Kalau di sini merinding. Kenapa empok sampai merinding kayak begini? Karena empok melihat di situ ya, situasinya kayak semacam situasi si aliran sungainya, gorong-gorongnya kayak begitu kan, bener-bener ditutup rapat. Bahkan itu aliran sungai dijadikan septic tank, dijadikan tempat penampungan tai si bapak tadi. Ya, di situ apa yang burusut kata si Pak Lurah Wadas juga, karena apa nggak burusut kata bau pas dibongkar tuh ya. Kenapa empok merinding? Ternyata sebegitu luar biasanya warga, keserakahan manusia di muka bumi ini ya. Keserakahan manusia di muka bumi ini demi mementingkan perut sendiri tanpa melihat masyarakat sekitar. Secara tidak langsung kalian-kalian baik yang penyewa maupun menyewa ya, dengan membangun menutup permanen saluran-saluran air tersebut, secara tidak langsung kalian itu sudah menzalimi banyak orang. Salah satu duanya nih para petani yang sawahnya kekeringan, tanahnya tandus, otomatis susah untuk panen karena mencari airnya itu jauh kemana-mana ya, terhambat. Ada lagi masyarakat yang lain yang terkena dampak banjirnya. Air dari atas udah ngalir sesuai jalur, nyampe ke daerah situ, daerah Resinda, mandek, balik lagi. Yang terkena dampak mereka ya, yang terkena kebalikan lagi air tersebut. Nah, secara tidak langsung kalian sudah menzalimi banyak orang. Itu yang bikin pom merinding ya, karena melihat bangunannya itu di tayangan videonya pada Deddy Mulyadi kan ya, dari atas tuh, di shoot dari atas. Ya Allah gitu ya, luar biasa keserakahan manusia di muka bumi ini tuh. Minta dijauh-jauhin kita mau warga ya, mau hidup susah seperti apapun juga jangan nyampe kita seperti itu ya, menjolimi orang banyak, jangan sampai amit-amit ya. Carilah rezeki walaupun sedikit tapi halal tapi berkah, bisa kita pertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat, yang tidak merugikan banyak orang. Akur empok lah pokok namanya, amit-amit gitunya melakukan hal yang seperti itu ya, apalagi harus sampai mepetan gitunya, ngarugikan batur gitunya. Lebih baik kita menjadi orang yang banyak harta kemudian yang berkah pokoknya, daripada sekarang banyak harta kemudian ngerugiin orang lain. Kita mah mending banyak harta kemudian hartanya itu yang berkah, itu mending seperti itu aja lah. Tapi ya kalau memang si bapak yang kemarin itu mungkin karena ngotot-ngototan sama Kang Deddy Mulyadi mempertahankan tidak mau dibongkar, mungkin enggak ya kalau alasannya memang karena ada benda berharga itu ya, yaitu apa yang ada di dalam sepiteng itu Mbak ya. Mungkin karena ada benda berharga itu Mbak ya, karena ada sepiteng itu, jadi mungkin ini mungkin yang menjadi alasan utamanya ya. Demi kepentingan rakyat, saya tahu kita banjir, tapi demi kepentingan orang. Pegang babunya aja nolak, wis jangan pegang Pak. Bapak di sini nggak banjir, di sana banjir Pak. Saya juga menjalankan tugas saya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi rakyat. Negara mana? Lo lindungi rakyat dari banjir? Nah, saya nggak bisa. Ini saya nggak diberitahu kucuk-kucuk dibongkar. Sama siapa? Sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Wah, lurah memang sama saya disuruh untuk. Lah iya, tapi kan caranya nggak begini, Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis. Enggak, habisnya sewanya kapan? Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nggak usah kenapa? Nggak usah. Ikut aja mau ditanyain. Nanti aja bisa dulu Pak. Ya sekarang Bapak merintahkan kan Pak. Beritahu saya apa dasarnya.
Dasarnya adalah ini ada saluran air. Iya, saya ngerti. Tapi kan harusnya karena saya nyewa harus diberitahu dong. Yang saya. memberitahukannya harusnya PJT Pak, bukan saya Pak. Bapak nyewa ke sama siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi Pak, sudah minta. Nah, iya kenapa ini harus Bahkan dibongkar? kewajibannya, ya Pak. Nggak bisa saya nanya aja begini. Oh, iya, memang negara ini begini. Negara caranya. memang harus menyelesaikan masalah Pak. Iya, tapi ini kalau memang mau Gini Pak, dialirkan, saya nanya. kalau mau Mohon maaf, dialirkan, PJT juga salah Pak. Kenapa saluran air disewakan? Nah, si bapak ini nampaknya sangat mempertahankan sekali ya agar Kang Deddy Mulyadi tidak jadi membongkar bangunannya. Mungkin seperti yang disampaikan oleh si Empok tadi ya, karena memang si bapak ini ya ada sepiteng di sana. Gitu ya. Mungkinkah ini salah satunya ya, karena mungkin dianggap ini adalah benda yang sangat berharga. Kita lanjutkan saja ke videonya ya. Pak Lurah, minta statementnya sedikit Pak, perihal kontrakan ini seperti apa? Jadi begini, ketika tadi saya mendapatkan laporan dari operator ada masyarakat mengancam ya mau ngebakar alat berat. Kalau saya tidak ambil pusing, kalau berani bakar, tapi akan siap saya penjarakan. Iya Pak, Ya nggak? Karena saya berbicara ini untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Apalagi kalau ini saya tadi udah laporkan, gugat sama PJT. Selama dia berdiri di sini berapa tahun? Ya, sebulan itu 600.000 misalnya ini. Kali 10 tahun aja udah berapa per pintu? Sedangkan 1 2 3 4 5 ya. Kali 6 udah berapa? Nah, di sini. Makanya yang tadi saya sampaikan, kalau ini nggak mau mengganggu bongkar ya terserah. Gitu. Kita sesuai kerjakan ya, tapi ini saya akan hapus, tidak akan boleh mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Dia juga ngeyel, ya nggak? Gitu, saya nggak mau merugikan pemerintah. Gitu, kalau orang-orang ngeyel biarkan, tinggalkan aja. Ya, ketika antar uang relokasi sudah masuk ke rekening masing-masing warga, ya, dan rumahnya sudah siap, ini yang ini udah nggak usah, ya nggak? Kita masih banyak orang yang mau, yang pro, bener gak? Tentang relokasi pekerjaan KRL Sungai Pasir Panggang ini. Karena ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan para petani. Kalau airnya ngocor, ya saya tahu sempadan rumah-rumah ini membuang airnya kemana, ke sini. Ya nggak? Nah, coba kalau nggak ngocor, terjadi penumpukan kotoran tuh. Yang menimbulkan bau bukan siapa-siapa, masyarakat sendiri. Tapi Pak, untuk kalau saya ini yang ngeyel, saya sudah laporkan. Saya jamin 1000% tidak akan kalau ini relokasi dapat penggantian. Itu, ya pilih ya. Ayo menang laporan. Dekor buruk usia wanita. Ayo. Iya. Warga Indonesia itu harus nurut, iya nggak? Ini kepentingan bersama. Kita aturkan semua. Iya. Jadi sudah tidak 100% lagi Bapak Lurah ini dengan tegas 1000%. Pokoknya siapapun yang ya ngelawan seperti itulah, nggak usah dibantu ya Pak. Bener juga, ngapain juga jadi bantu. Tapi ya salutlah buat Bapak Lurahnya ya, punya ketegasan yang sangat luar biasa. Dan atau untuk warga-warganya tolong atau ya, kan ini Bapak Lurah bekerja ini bukan untuk kepentingan pribadi. Pak Lurah ini kan sedang apa ya, sedang menormalisasi sungai agar apa? Agar airnya mengalir lagi. Itu kan untuk siapa? Untuk Anda-Anda juga, untuk kita-kita juga. Jadi jangan sampai kita ini ngotot-ngototan, ngelawan-ngelawanan sama apa ya, sama pemerintah yang ketika mereka ini ingin memperbaiki lingkungan kita seperti itu ya. Nanti kalau terjadi banjir yang disalahin pemerintahnya, giliran pemerintah mau memperbaiki sungainya agar airnya ngalir, diprotes, ditolak. Nah ini kan jadi pikaderen, pilieren hari gitu mah warga teh hoyongna sepertikan kumahanya. Coba untuk semua sahabat mata netizen plus 62 kirimkan pendapat Anda mengenai Bapak Lurah Wadas ini ya. Kirimkan pendapat Anda di kolom komentar. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua.
Nanti kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe, dan jangan lupa pula diaktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan info terbaru dari kami. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.